Qala, sudah mulai itu, Bang? Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu, yaitu Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau mengatakan, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin? Apakah boleh kita beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati atau dengan orang-orang yang tidak ada di hadapan kita? Boleh tak istighatsah? Istighatsah itu meminta pertolongan dalam kondisi genting. Ketika seseorang dalam kondisi mendapatkan musibah atau mendapatkan bahaya atau kondisinya kondisi yang sangat genting sehingga dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tindakan tersebut atau disebut dengan istilah istighatsah. Nah, istighatsah ini tadi satu bab. Oh, syirkul akbar ya. Yang halaman 10 itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, asyirkul akbar ma huwa a'dhamu dzunub 'indallah. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh rahimahullahu taala, a'dhamu dzunub asyirkul akbar atau asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisahnya Luqman Al-Hakim. Dia pernah berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya syirik zulmun. Bahkan kezaliman yang paling besar yang terjadi di alam semesta tatkala seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tatkala seseorang tidak menempatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terjatuh pada kezaliman yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzanbi a'dhamu 'indallah. Tatkala Rasulullah SAW beliau ditanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu tatkala engkau menjadikan atau membuat tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Engkau tahu Allah Subhanahu wa taala penciptamu. Namun engkau membuat tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Ini merupakan kesyirikan dan termasuk dosa besar paling besar. Mereka para ulama menyebutkan seluruh dosa dari sekian dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa syirik, kecuali syirik. Tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya terancam dengan neraka. Di dunia terancam dengan dibunuh, halal harta dan darahnya. Kemudian kata beliau, an-nid asy-syarik. Nid pada hadis anta ja'ala lillahi niddan, nid yaitu asy-syarik, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa syirkul akbar? Terus kalau kita tahu
bahwasanya dosa yang paling besar adalah syirik. Terus apa syirik besar itu tadi? Para ulama menyebutkan syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nanti akan kita lewati. Pertanyaannya, syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yang menyebabkan dia diperangi, yang menyebabkan dia dimusuhi. Apa makna syirik besar? Kata beliau, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Yang namanya syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah, wal istighatsatu bil amwati awil ahya al ghaibin. Mencakup juga istighatsah dengan orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang masih hidup namun tidak ada di tempat tersebut. Ini juga dikategorikan apa? Syirik besar. Apa syirik besar tadi? Hah? Abdul Qawi. Apa syirik besar? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ibadah dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kuburan, dia doa di kuburan tadi, minta kepada orang yang sudah mati. Atau dia minta kepada keramat, atau dia minta kepada penguasa tikungan jalan, atau minta kepada penguasa sungai, atau minta kepada penguasa gunung yang dianggap sebagai penunggu gunung. Ini semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah bil amwat, seperti bentuk syirik istighatsah dengan orang yang sudah mati. Istighatsah itu meminta pertolongan pada saat genting. Kondisi genting, terdesak, dia minta kepada orang yang sudah mati. Misalnya Abdul Hakim. Abdul Hakim lagi dakati duit, lagi buntu. Kiriman belum ada. Antum manggil neneknya antum, Mbah. Mbah, tolong Mbah, mudahkan urusan aku nih Mbah, supaya bisa menghafal, bisa banyak dapat duit. Boleh apa enggak, Kim? Hah? Kalau mbahnya masih hidup? Enggak boleh juga? Hah? Hah? Yang jelas jawabnya. Kalau mbahnya antum sudah meninggal dunia, abid, boleh enggak minta sama mbahnya antum? Enggak tolong sama mbah? Hah? Enggak boleh. Tapi kalau mbahnya antum masih hidup, enggak ada di hadapan antum, boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh juga. Kenapa enggak boleh? Mbahnya antum masih hidup di jalur, tapi antum manggil mbah, Mbah, minta duit mbah. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Karena enggak hadir. Di sini disebutkan al-istighatsah bil amwat, istighatsah dengan orang yang sudah mati. Itu enggak boleh, syirik. Awil ahya al-ghaibin, atau beristighatsah kepada orang yang masih hidup namun al-ghaibin, enggak ada di situ. Itu juga syirik. Kalau seandainya antum berada di tengah jalan, tiba-tiba jatuh dari sepeda, atau kondisinya ada yang nyemplung sungai, dibawa oleh air, teriak-teriak, antum sambil memanggil, Ustaz Abu Jarir, tolong Ustaz Abu Jarir. Boleh apa enggak? Tidak diperbolehkan, syirik. Kenapa? Karena Ustaz Abu Jarir tidak ada di sana. Tapi kalau seandainya antum nyemplung, kelelep, dan Ustaz Abu Jarir berdiri di pinggir sungai, ketika antum pada waktu itu antum teriak dengan mengatakan, Ustaz Abu Jarir, tolong ana Ustaz Abu Jarir, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena beliau ada di hadapan antum, hadir dan mampu. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan apapun, tidak diperbolehkan. Kalau mau ibadah, kalau mau minta, kalau mau berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan minta kepada makhluk-makhluk yang tidak mampu mengabulkan permohonan antum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair asyirku billah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala adullukum, maukah kutunjukkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Di antaranya yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah asyirku billah. Minal kabair asyirku billah. Termasuk kabair, min akbaril kabair, dosa besar paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu banyak. Ya. Dari sekian dosa besar yang banyak tadi, yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian, kalau antum sudah tahu syirik itu merupakan dosa besar, permasalahannya adalah hal syirku maujudun fi hadhil ummah. Masalahnya kira-kira di sekarang ini, di umat sekarang ini, ada enggak syirik tersebut? Ada apa tidak? Na'am maujud. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, iya, syirik itu ada pada umat ini tadi. Ada ya ikhwan. Bahkan syirik yang ada di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, diwarisi, tetap diedit-edit oleh masyarakat yang ada di zaman sekarang. Nah, disinilah letak dakwah tauhid yang benar. Antum mungkin pernah belajar kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa letak? Kenapa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam diperangi? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan dalam Maudhi'us Tsani Minas Sirah, pada tempat kedua sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal tidak diperangi. Kalau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sembahlah Allah, ya, kemudian tinggalkan syirik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pada waktu itu lam yakrahu dzalik. Mereka kaum musyrikin tidak membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada keinginan mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Tatkala kapan? Antum bisa baca ya ikhwan faedah. Lihat aja antum syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan pada pembahasan Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, pada Al-Maudhi'us Tsani. Ya. Antum punya silsilah Rasail Syekh Shalih Al Fauzan, antum murajaah baca Al-Maudhi'us Tsani. Di situ disebutkan awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam belum dimusuhi oleh kaum musyrikin. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam cuman mengatakan sembahlah Allah, tinggalkan kesyirikan, itu dakwah tidak akan dimusuhi oleh kaum musyrikin. Terus apa letaknya dakwah Nabi alaihi salatu wasallam dimusuhi? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di syarah pada Al-Maudhi'us Tsani, beliau menyebutkan letak permusuhan kenapa Rasul alaihi salatu wasallam dimusuhi. Ternyata akar masalahnya bukan cuma sekedar sembahlah Allah, tinggalkan syirik. Enggak ya ikhwan. Itu faedah dari Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan dari syarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada Al-Maudhi'us Tsani. Enggak dimusuhi. Ternyata sebab akar dimusuhi ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengkritik mahum alaih, mengkritik sesuatu yang mereka berada di atasnya. Yang mereka lakukan menurut anggapan mereka bukan nyembah berhala. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung. Kami cuma ingin menjadikan dia sebagai perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul mengatakan ini syirik, tindakan kalian ini syirik, sedangkan mereka mengatakan ini adalah tawassul, nataqarrab ilallahi Subhanahu wa taala bihaulai salihin, Rasul mengatakan ini adalah jenis kesyirikan, barulah mereka marah. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, kalau dakwah tauhid cuma semata-mata tauhid dan melarang dari syirik bila bayanin wala tafsil, maka tidak akan permusuhan dari kalangan
orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan. Difahami? Disitulah letak membedakan dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sama antum di zaman sekarang. Kalau seandainya antum cuma sekedar mendakwakan, ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dimusuhi dakwah seperti ini. Kalau ada yang mendakwakan, katanya mendakwakan dakwah tauhid, saya berdakwah dengan dakwah tauhid, saya berdakwah dengan dakwah tauhid, dalam keadaan tidak dimusuhi, mungkin dakwah yang dia dakwakan adalah tauhid secara mujmal. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Namun kalau seandainya dia mendakwakan tauhid dengan tafsil wa bayan, ya, menyebutkan rincian dan menjelaskan apa yang menjadi kebiasaan umat ketika itu, pasti dia akan dimusuhi. Itulah yang menyebabkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dimusuhi. Letaknya di sana ya ikhwan. Makanya anak pesan sama antum, yang antum belajar durus, fahami masail, ya, antum tahu akar permasalahan. Kadang kita ini belajar tapi kita tidak tahu akar permasalahan. Fahami usul al-masail, usul masalah, asal masalahnya. Kenapa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam diperangi, dimusuhi? Sampai kata Syekh Shalih Fauzan, doyakuhu wahasaruhu. Rasul dipersempit, Rasul dikepung. Itu semua dikarenakan mendakwakan tauhid bitafsilin wa bayanin. Dengan merinci dan menjelaskan mahum alaihi min ahlil jahiliyah. Menyebutkan apa yang merupakan kebiasaan kaum ahlul jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang namanya kesyirikan di tengah-tengah umat ini masih ada. Ada. Siapa yang mengatakan kesyirikan tidak ada di tengah-tengah umat ini, faqad akhta'a wa dhalla wa adallah. Salah dan keliru. Siapapun orangnya. Dan itu sudah ada. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, muncul orang-orang yang mengatakan tidak mungkin umat ini terjatuh pada kesyirikan. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Daud ibnu Jirjis. Dan waman ma'ahu min talamidatihi, yang mengatakan tidak mungkin umat ini terjatuh pada kesyirikan. Qad arda alaihi masyayikh min talamidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ada suatu buku, ya, yang ditaklik oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas yang menyebutkan bantahan syubhat mereka. Sebagian mereka mengatakan tidak mungkin syirik itu terjadi di kalangan umat ini. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam telah mengatakan, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Berarti tidak ada syirik pada umat ini tadi. Semuanya bertauhid. Ini pengklaiman yang kurang tepat dan keliru. Ya. Syirik ada pada umat ini tadi. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka itu tidak ada yang beriman kepada Allah melainkan dalam kondisi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di kalangan kaum musyrikin pada zaman dahulu itu yang imannya betul-betul sempurna, melainkan iman yang ada pada mereka kadang beriman kepada Allah dan dicampur baurkan dengan keimanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badal awthan. Al hadis rawahu Tirmizi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari kalangan umatku ini mengikuti kaum musyrikin. Apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin dari adat istiadat mereka diikuti. Apa yang disembah oleh kaum musyrikin dari sesembahan mereka juga diikuti. Wa hatta tu'badal awthan, sampai-sampai berhala pun disembah. Dan itu nyata sedikit demi sedikit umat ini tadi. Umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Umat yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ini tadi. Ada ternyata yang terjatuh pada kesyirikan. Ya.
Kemudian, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang tidak ada, tidak hadir? Du'aul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, memanggil orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang tidak ada di tempat. Minasyirkil akbar, termasuk bagian dari syirik besar. Ada orang sudah mati, antum minta, antum doa, antum katakan, ya Kiai Fulan, ya, tolong sampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin kerja seperti ini. Aku ingin kaya seperti ini. Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah engkau menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat untukmu dan tidak bisa memberikan madarat kepada engkau. Kalau seandainya engkau melakukan tindakan tersebut, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Az-zalimin al-musyrikin. Di sini dilarang berdoa, menyeru, memanggil kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada kita. Kalau ternyata dilakukan, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Diancam dengan neraka. Minta kepada selain Allah dalam keadaan dia belum bertaubat, maka matinya diancam dengan neraka. Halid du'a ibadatun. Kemudian apakah doa dikatakan ibadah? Tadi kan disebutkan bahwasannya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita kan juga disebutkan dilarang berdoa kepada selain Allah. Nah, doa tadi apakah ibadah? Maka kata beliau, na'am, ad-du'a ibadatun. Doa adalah ibadah. Karena doa adalah ibadah, makanya tidak boleh minta kepada selain Allah. Tidak boleh doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk nanti ke dalam neraka jahanam dakhirin, penuh dengan kehinaan. Ai zalilin. Hidupkan lampu di belakang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang enggan untuk meminta kepada Allah, enggan untuk berdoa kepada Allah, enggan untuk memurnikan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Malas untuk doa kepada Allah, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian, nah, permasalahan berikutnya, banyak kita jumpai orang-orang yang datang ke kuburan minta berdoa kepada orang yang ada di kuburan tadi. Dia bertawasul, dia memanggil orang-orang yang sudah mati. Ya. Pertanyaannya, hal yasmaul amwat ad-du'a? Apakah orang yang sudah mati tadi bisa mendengarkan doa? Difahami? Nah, faham antum Abdul Qawi? Ini ada orang mati, ada orang dikubur, ditumpuk dengan papan, ditimbun dengan tanah.
Ada orang datang ke kuburan tadi, dia minta-minta di kuburan tadi. Pertanyaannya, apakah itu orang yang sudah mati bisa mendengar doa orang yang ada di atas? Hah? Tidak bisa. Ya. Orang yang meminta kepada orang yang mati, dia terjatuh pada dua syirik. Ya. Yang pertama, jatuh pada syirik uluhiyah. Dikarenakan dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia jatuh pada syirik al-asma wa sifat. Kenapa? Dikarenakan dia menetapkan sifat as-sama, ya, pada orang yang sudah mati tersebut. Yang bisa mendengar dan mengabulkan permohonan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya tersebut. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar dan mengabulkan permohonan. Maka tatkala ada orang yang minta kepada orang yang sudah mati secara tidak sadar, berarti dia meyakini orang yang sudah mati tadi bisa mendengar. Dan ini merupakan kemungkaran. Syirik dalam al-asma wa sifat. Jawabannya, orang yang sudah mati la yasma'un, tidak bisa mendengarkan doanya antum. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak mungkin mampu memperdengarkan doamu, memperdengarkan panggilanmu kepada orang yang sudah mati. Tidak mungkin mampu. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Serta engkau juga tidak akan mungkin mampu memperdengarkan doa terhadap orang yang ada di alam kubur tersebut. Jelas? Orang yang sudah ada di alam kubur sudah meninggal dunia, tidak mungkin mampu bisa mengabulkan permohonan antum. Wallahu taala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti ketemu asar, ya, badal asar. Lanjut. Kemudian lanjut lagi menjelang maghrib sekitar mungkin jam-jam 5 atau jam setengah 6. Ya. Nanti lanjut lagi. Kapan? Jam 8 malam ke atas. Sampai kapan? Wallahu alam. Bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 10.